Saat ini industri kreatif tengah mengalami perkembangan yang begitu pesat di Indonesia. Peningkatan ini ternyata juga didukung dengan meningkatnya peran utama perempuan dalam majunya ekonomi industri kreatif Indonesia. Menurut survei dari UNESCO pada tahun 2019, 55% penggerak industri kreatif adalah perempuan, tapi hanya sedikit yang berada di top of pyramid. Tapi tahukah kamu, berdasarkan data dari Harvard Business Review, semenjak masa pandemi COVID-19, startup yang dipimpin oleh para wanita mengalami penurunan modal ventura. Di mana sebelumnya pada tahun 2019, pendanaan startup yang dipimpin perempuan mendapat 2,8%, sedangkan di tahun 2020 hanya sebesar 2,3%. Actually we met before. Saya tuh hanya ibu rumah tangga. Punya karakteristiknya masing-masing. Dari keresahan inilah Elevate Women lahir, memberikan kesempatan bagi para women entrepreneur untuk mengembangkan bisnisnya, terutama di industri kreatif, dan mendapatkan investasi dari para investor terkemuka di Indonesia. Diinisiasi oleh Putri Tanjung dan berkolaborasi dengan North Star Group serta AZ Ventures. Dan bagaimana sekarang adalah waktunya kita memberikan kesempatan kepada semua orang, kepada semua perempuan. Betul. Supaya bisa menjadi elevate. Ya, kan? So, in honor of International Women's Day 2021, we proudly present Elevate Women, where we want to provide opportunities for women leaders to stand out, especially in the creative industry. So let's bring more women into the room. Sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 8 Maret 2021 dan hingga ditutupnya pendaftaran pada tanggal 22 Maret 2021, sebanyak 300 peserta telah mendaftarkan bisnis mereka dalam ajang Elevate Women. So I think one thing yang bisa merubah adalah kalau kita find a way supaya women bisa also get that opportunity. So hopefully gue berharap dengan adanya Elevate Women ini menginspirasi lebih banyak orang untuk bikin gerakan yang sama. Or hopefully siapa tahu Elevate Women punya visi kan. Gini, kalau kalian mau mulai sekarang saat yang tepat, kenapa? Because all the attention is on you. Tidak bisa disamakan dengan teknologi. Memasuki tahap seleksi selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021. 50 peserta terpilih yang telah memenuhi kriteria dan selanjutnya mengikuti tahap pitching pertama. Mereka yang kemudian dibimbing serta dikurasi oleh para representatif investor, lalu nantinya para women entrepreneur akan diseleksi kembali untuk bisa masuk ke dalam top 20 besar. Terima kasih, saya akan masukkan peserta pertama. Tiba pada tanggal 3 April 2021, pengumuman untuk para women entrepreneur yang akhirnya memasuki tahap 20 besar, di mana pada tahap ini mereka akan mengikuti sesi mentoring, dan pada tahap final, mereka dapat bertemu langsung serta pitching dan dealing dengan para investor. Enam investor yang memberikan investasi kepada para women entrepreneur merupakan para profesional di bidangnya dan telah memiliki banyak track record. To be honest, gue tertarik banget karena ini emang ranah gue. Putri Tanjung, seorang entrepreneur muda yang sudah berkecimpung ke dalam dunia wirausaha sejak usia 15 tahun. Merintis Creativepreneur sejak remaja, kerja kerasnya membuat dirinya ditunjuk menjadi Chief of Experience City Corp dan membentuk Creative Ecosystem Company yang disebut CXO. Mengenyam pendidikan di Academy of Art San Francisco, Amerika Serikat, Putri Tanjung ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi staf khusus presiden termuda yang berfokus di industri kreatif dan juga pengembangan UMKM. And I guess the best marketing is branding. Niko Wijaya, CEO dari Berry Ventures serta CEO dari MDI Ventures, Niko telah menghabiskan 10 tahun untuk belajar dan berkarir di Amerika Serikat sebelum memilih kembali ke Indonesia untuk merintis karirnya di beberapa permodalan ventura kenamaan di Indonesia, termasuk MDI Ventures. Ini bagus banget, saya semangat banget ngelihatnya gitu kan. Neneng Gunadi, mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
Sebelum melanjutkan S2 di Cleveland State University, Neneng Gunadi berkarir di Accenture selama lebih dari 15 tahun dan berganti role sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Country Managing Director dari Grab Indonesia. If you get over that, you can be so successful. Gita Wirjawan pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia ke-27 dan juga Ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke-14. Mendirikan Anggora Group di tahun 2008, Anggora Group berfokus pada penanaman modal perusahaan di segmen pasar menengah, sektor konsumen, dan sumber daya alam. Gak usah merasa bersalah untuk serakah, apalagi kalau bisnisnya buat tujuan yang baik. Aldi Haryo Pratomo, lulusan dari Harvard Business School ini, telah mendirikan berbagai startup seperti Rumah dan juga Mapan. Sebelum mendirikan Mapan, Aldi sempat bergabung pada ekosistem Gojek dan menjadi CEO GoPay pada tahun 2017 dan memimpin GoPay selama 3 tahun. Ini potensinya besar, tapi dikelola dengan cara yang masih very traditional. Setianto Hantoro, mantan Direktur Utama PT Multimedia Nusantara, anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang investasi, sekaligus komisaris di berbagai anak perusahaan Telkom lainnya. Saat ini menjabat sebagai CEO dari Telkomsel. 20 women entrepreneur telah terpilih dan berhasil masuk ke tahap final. Beberapa dari mereka telah berhasil merebut hati investor dan membawa pulang nilai investasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Tapi, beberapa dari women entrepreneur juga harus pulang tanpa bisa membawa angka yang mereka ajukan. Pada episode spesial kali ini, Elevate Women hadir memberikan bagian-bagian terbaik dari proses pitching dan dealing, serta keseruan di balik proses syuting Elevate Women 2021. Mulai jam 15.00. Banyak valuasi yang dianggap para investor tidak sesuai dengan nilai pendapatan dan juga ekspektasi yang nampaknya kurang masuk akal. Coba deh, gimana tuh untuk bisa menciptakan suasana yang bisa di scale up dan bisa nyambung dengan angka Anda atau valuasi Anda. Totalnya tuh tadi 200 jutaan kan ya kan, and you asking 7 miliar buat 20%. Itu angka dari mana ya? JHS Production gagal mendapatkan investasi dari para investor. Namun, semangat dari JHS untuk bisa terus menghasilkan karya tidak putus sampai di sini. Apapun hasilnya, mau saya dapat, mau saya nggak dapat, itu saya anggap itu sebagai mungkin takdirnya dapatnya seperti itu, mungkin itu yang baik buat saya pada saat ini. Tapi yang pasti number one tujuan saya datang ke sini adalah untuk networking. Saya ingin bertemu lebih banyak lagi para womenpreneurs yang sangat kuat, yang sudah bergelut di berbagai macam bidang industri, dan actually I found this amazing woman, dan kita akhirnya berbicara, kita akhirnya ngobrol satu sama lain, soal dikasih feedback dan semacamnya. Malah ada solidaritas yang form gitu di saat tahap ini. Beberapa women entrepreneur juga berhasil mendapatkan nilai investasi tepat dan sesuai dengan apa yang sudah mereka ajukan dan butuhkan. Loka Art berhasil mendapat 350 juta dengan 30% kepemilikan saham. Kan kita tadi udah kasih 350 juta for 30%, itu kita masuk berempat. Percaya, you're in a good hands. Tapi aku mohon dibantu bener-bener untuk Pasti. Tadinya kan 300, terus Pak Niko tambah 550, aku itu 300 saja aku udah beneran nih, apaan ini gitu, kayak aku tuh ngeblank gitu, kayak nggak jelas gitu, aku udah nggak bisa mikir, itu kayak shock gitu. Terus tambah 5, kok jadi 350 nih, beneran apa enggak, kayak gitu, kayak udah nggak mikir prosentase, emang beneran udah nggak tahu 30% itu apa. Udahlah, udah sampai sejauh ini, dan mereka seneng aja karena kami insecure jujur tentang dunia seni pertunjukan. Untuk bisa scale up sejauh ini tuh kayak insecure banget, dan kayak nggak mungkin buat orang seperti kami bisa gitu. Bisnis tidak melulu soal teknologi, kuliner, atau fashion. Sebuah seni pertunjukan mampu berkembang menjadi bidang bisnis yang dapat mendukung Indonesia melahirkan para pelaku seni hebat
dan membawa karyanya ke tingkat dunia. Jadi Timor Moringa ini adalah brand lokal di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Moringa ini adalah nama latin dari daun kelor. Timor Moringa. Tanpa banyak pertimbangan dan negosiasi, para investor sepakat untuk bisa berinvestasi dalam Timor Moringa senilai 100 juta untuk 21%. Oke, pertama kalinya nggak ada nego sama sekali. Oke. Ya. Tadi mintanya 100 juta untuk 21%. Kita setuju. Kita setuju. Jadi kalian mendapatkan 5. 5, kita bagi 5. Kita bagi-bagi. Gitu ya. Congratulations. Aska Production, bisnis di bidang intellectual property, animasi, dan film, merupakan satu-satunya peserta yang berhasil mendapatkan investasi terbesar dari Putri Tanjung yang juga disupport oleh Gita Wirjawan, Setianto Hantoro, dan Neneng Gunadi sebesar 3 miliar rupiah untuk 30% kepemilikan saham. Jadi 3M is the maximum. 3M, can we meet at 30%? Oke. 3M for 30%. Well, jujur atau jujur boleh, jujur boleh. Oke. Sebenarnya yang kita minta memang jauh di atas itu gitu. Jadi sebenarnya di bawah yang kita minta sih. Cuman I think for now it's okay. We can say it as like bridge financing. Dan kedepannya again having Mbak Putri on board is I think will bring us much further than monetary value. Di luar dari ketegangan antara woman entrepreneur dan para investor saat tengah melakukan proses dealing, ada momen haru yang menyelimuti panggung Elevate Women. Rasa haru yang tercipta karena begitu besar apresiasi yang diberikan para investor kepada para woman entrepreneur dan juga kisah di balik perjuangan bisnis yang telah mereka bangun. Muki, bukan sekedar bisnis di bidang kuliner, Muki memiliki pesan dan cerita di balik karakter yang diciptakan untuk bisa membawa kebahagiaan bagi para konsumen yang menikmati cookies dari Muki. Dan abis buka dessert bar, we've calculated the things and with our previous mistakes and learnings, we sorry. It's okay. Yeah. Our target is to have a break-even point at 6 months. That's from our exact count and calculation. Jadi karena aku pun sendiri create Muki itu out of stress gitu, dan aku tuh bener-bener ketika aku stress, aku juga menarik energi yang stress. Jadi bisa dibilang kayak law of attraction, apa yang aku create di dalam hati itu akan muncul juga di kehidupan nyata aku gitu. Jadi di situ aku tuh percaya banget banyak orang yang masih belum aware sama ini, masih banyak orang yang nyalahin tentang hal-hal yang lain yang mereka nggak mau experience, padahal mereka sendiri yang create itu gitu. Dan disitulah aku membuat Muki karena aku pengen ini Red Panda itu bisa deliver the message about creating your own reality, about happiness, about caring for one another, because mental health is real. Dan mungkin banyak orang yang nggak mau jujur dengan dirinya sendiri atau banyak yang menutup diri karena biar dikata sempurna, tapi itu dunia sekarang tuh nggak seperti itu lagi gitu. Jadi benar-benar harus terbuka dan juga lebih transparan. Orang bakal lebih relate tentang itu, dan menurut aku Muki hadir di sini untuk memberi transparansi itu. Loka Art mampu menunjukkan bahwa seni pertunjukan bisa bersaing di dunia bisnis. Setelah Loka Art merebut hati para investor, melalui penampilannya di atas panggung, mereka juga berhasil mendapatkan investasi yang bahkan melampaui ekspektasi untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Wah, bikin studio rekaman. Itu mimpi 10 tahun. Itu kayak nggak mungkin, karena awalnya, wah nggak mungkin kalau nggak pakai dana hibah, nggak mungkin gitu kan. Semua orang pasti carinya hibah. Tapi mereka lupa membuat
kekuatan dalam timnya. Nah sekarang di sini malah justru di Loka itu membentuk timnya dulu, banyak pesertanya dulu, dan aku bisa buktiin dulu gedung itu terakhir. Jujur, gedung kami terocoh. Listriknya selalu kalau kita rekaman mati lampu terus, jeglek-jeglek gitu, tau nggak jeglek? Mati, jadi mati, dayanya nggak bisa nyambung karena kan kalau sound system sama lighting hidup barengan kan dayanya tinggi. Nah disitulah aku kayak, wah bisa nggak sih, kapan sih? Tapi kalau cuma dikasih hibah kan nggak berkembang. Tapi kan ini kayak bener-bener dikasih jalur untuk promosi, jalur untuk membimbing, bagaimana kita bisa ekspansi lebih besar. Mungkin kami bisa punya cabang di pelosok-pelosok Nusantara, itu yang aku harapkan gitu. I'm the only offer. Aku bisa bantu banyak sih, Mbak. Mungkin saya mau diskusi dulu. Boleh? Ya? Boleh. Silahkan. Banyak momen tak terduga juga terjadi saat proses dealing antara investor dan women entrepreneur. Saat para investor memberikan tawaran nilai investasi di luar ekspektasi dari para women entrepreneur, beberapa dari mereka ragu dan membutuhkan bantuan dari partner mereka. Gimana kalau misalnya kita mulai dari kecil dulu, let's say 500 juta gitu, dari total valuasi 3,5 miliar. Iya. Aku boleh berpikir dulu nggak di belakang? Boleh. You only have 1 minute. Offeringnya itu 500 untuk 15 atau 1M untuk 30. Decision di kamu aja sekarang untuk saat ini. Apapun decisionnya. Oke. 1 miliar 20% Pak, tapi Telkomsel juga TMI. Cuma kan memang 1 miliar 5% dari Telkomsel dating itu kan kalau 2 tahun lagi. Kalau Terinspirasi dari sang anak, Kutu Buku lahir menjawab keresahan fashion untuk anak-anak pada waktu itu. Kutu Buku mengangkat karakter pahlawan asli Indonesia sebagai ikon dari produk mereka. 3 kata untuk ibuku, berwawasan, pendengar, dan juga open-minded. Selama bertahun-tahun sebagai ibu dan sebagai partner usaha, aku merasa ibuku punya wawasan yang luas dan juga bisa menjadi pendengar yang baik. Artinya aku sebagai anak pun juga rasanya cukup banyak dilibatkan dalam berbagai hal, termasuk pengembangan usaha Kutu Buku ini. To be honest, it feels great. Maksudnya siapa sih yang nggak mau jadi inspirasi gitu buat orang tuanya. Tapi buatku yang lebih bernilai lagi adalah gimana aku nggak cuma jadi inspirasi, tapi juga dilibatkan dalam berkembangnya Kutu Buku ini, termasuk mulai dari manajemen usaha, perencanaan produk, nyampe ikut istilahnya jualan lah, itu aku juga ikut dilibatin, yang buatku dan juga adik-adikku itu adalah pengalaman yang bernilai banget. So, it's a blessing. Industri di bidang teknologi sangatlah beragam. Namun, masih jarang teknologi drone digunakan di Indonesia sebagai alat pendistribusian logistik. Dan dari situlah Beehive hadir. Drone is not just a tool for a photography or just a vlog. It's way beyond that. So I guess I'm supporting women in tech harus gue, dan gue ikut roundnya Aldi. Oke, jadi 400. Jadi 4 ya. Mungkin lebih excited ya. Kita excited banget karena memang good job sih buat Elevate Women, semuanya lancar. Jadi kita excited banget karena ini kan baru sebuah awal diskusi ya. Tadi kita dapat 5-5-nya. Tanpa Gita Wirawan juga kita minta ya. Iya, kita juga propose nih. Kita baru oke kalau the other investors bisa convince Pak Gita to join. Jadi wah excited banget, kita pengen lihat apa sih yang berikutnya. Jadi pitching itu masih baru awal ya. Ternyata pitching pertama kemarin 50 besar, pitching ke 20 besar. So it's just the beginning. So we are very looking forward for the next one. Momen mengejutkan lainnya juga terjadi di atas panggung Elevate Women. Beberapa women entrepreneur menolak tawaran yang telah diberikan oleh para investor. Saling menambahkan, dan yang saya selalu bilang, the more the merrier, karena pemikirannya banyak dan we can complementing each other. Saya masih belum bisa bergeming. Ya udah, ini final offer aja dari aku. Leave it, maksudnya udah mau ambil atau enggak gitu ya. 150
15%. Take it or leave it. Kalau dari aku belum kalau untuk angka segitu. Jadi terima kasih atas penawarannya. Terima kasih banyak Mbak Putri. Semuanya. Kalau di aku, kalau 100 juta itu benar-benar jauh dari kebutuhan yang aku bayangkan. Betul. Jadi mungkin aku akan memilih bekerja sama dengan CXO dengan cara lain saja. Final ya. Ya, final. Oke, dulu yang jawab aja ya. Oke, kayaknya kita tetap stick to 1 million for 20%. 1 billion. 1 miliar. Karena kita benar-benar butuh cash-nya itu untuk kalaupun nanti dapat market dari kalian, tapi kalau saya tidak bisa menyediakan, saya kan juga merasa bersalah. I cannot, gue nggak bisa kalau dengan segitu valuationnya. Aldi gimana? Sorry, Sorry. it's too much. Ranto? Too high. Too high? Yeah. You sure? Yeah. Are you sure? Yes. Okay. Okay. Congratulations. Okay. Thank you so much. Namun, kesempatan tidak hanya datang satu kali bagi siapapun yang berjuang lebih. Now, let's do it now. Let's do it now. Para investor kembali memanggil Naked Ink ke atas panggung. By the way, Naked Ink masih ada guys? Naked Ink? Naked Ink masih ada? Naked Ink masih ada? Masih di parkiran kali dikejar. Can we call them back? Okay. I like them. Aku suka banget sama mereka. I like the business too. Yeah. Saya pernah lihat. Saya pernah lihat tadi ya. Saya juga pernah di sini nih kayaknya tadi. Kayak kenal ya. Iya, kenal. So we change our mind. Nico, maybe you wanna say something? This is the first time we change. This is the first time we First time. Gini, 1 miliar 20% kita oke. We're okay. Are you still on that number, right? Is it a deal? Beneran kan? Of course. Deal. Okay, congratulations. Berbicara tentang bisnis yang menjual berbagai macam kebutuhan harian masyarakat sudah tidak asing lagi. Tapi Naked Ink memiliki hal yang berbeda dari bisnis bahan kebutuhan pokok pada umumnya. Zero Waste menjadi tagline utama Naked Ink hadir di Indonesia. Oh my god. Undescribable. Unbelievable. Tapi excited sih, maksudnya kita juga banyak belajar dari judgesnya, kan dia kayak kasih tahu kenapa worth kita tuh berapa atau apa. I'm really that worth it loh, maksudnya kayak kerja keras saya selama ini tuh terbayarkan dengan mereka rela banget mengeluarkan uang mereka sendiri untuk ngebantu saya. Itu tuh benar-benar speechless, benar-benar nggak bisa dikata-katain banget deh, karena benar-benar amazed banget gitu. We feel like our hard work is being appreciated. Kayak seberapa kita nggak tidur, seberapa banyak kita bolak-balik, kita beli ini, beli itu, berapa hari kita untuk bangun Naked itu, jatuh bangunnya ada, dan hari ini benar-benar kita merasa appreciated banget dan well worth it banget dari kerja keras kita selama ini. Proses panjang selama kurang lebih 2 bulan telah sama-sama dilewati. Dari dibukanya pendaftaran Elevate Women yang bertepatan dengan International Women Day hingga hari ini, banyak momen dan pengalaman baru yang tercipta. Segala usaha yang sudah dilakukan membuahkan hasil yang baik, walau terkadang tidak berujung indah sesuai harapan. Unfortunately, I'm out. Thank you. Thank you very much. Terima kasih telah menyaksikan Elevate Women 2021. Semoga Indonesia mampu menciptakan lebih banyak lagi women entrepreneur, terutama dalam bidang industri kreatif Indonesia. There is no limit to what we as women can accomplish. When women support each other, incredible things happen. Sampai jumpa di next Elevate Women. Let's bring more women into the room.